عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah pemirsa Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita keteguhan, memberikan kepada kita kesehatan dan keberkahan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Jamaah Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore kali ini kita akan membahas sebuah hadis, itu masih terkait dengan hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana kita sudah sampai pada hadis yang ke-9. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Saya akan membacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Dan ternyata Abu Hurairah ini bukan merupakan nama asli dari beliau, sahabat Nabi Muhammad SAW, bukan. Akan tetapi nama asli yang dimiliki oleh Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah? Di dalam bahasa Arab, ketika ada orang yang dipanggil dengan sebutan Abu, itu biasanya dia memiliki anak yang bernama si fulan misalnya. Contoh, ketika saya memiliki anak yang bernama Syaima, maka saya akan dikenal atau dipanggil dengan sebutan Abu Syaima. Apabila saya memiliki anak yang bernama Rihab, maka saya akan dipanggil dengan sebutan Abu Rihab. Ini disebut dengan, di dalam bahasa Arab, disebut dengan istilah kunyah. Saya memiliki kunyah Abu Rihab, atau saya memiliki kunyah Abu Syaima. Bapaknya Syaima, bapaknya Rihab. Tapi pertanyaannya, apakah Abdurrahman bin Sakhr dia memiliki anak yang bernama Hurairah? Ternyata tidak. Karena Abu Hurairah, dia disematkan kepada kucing Hurairah. Hurairah itu diambil dari kata hirrah, yang artinya kucing. Hurairah berarti kucing yang kecil. Kenapa Abdurrahman bin Sakhr dipanggil dengan sebutan Abu Hurairah? Karena beliau pada saat itu seringkali berinteraksi dengan kucing-kucing yang kecil. Ya. Bahkan dikatakan beliau sering menaruh kucing yang kecil tersebut di tangannya. Ya. Digandengkan atau ditaruh di sini, kemudian dibawa kemana-mana. Beliau sangat sayang dan cinta sekali dengan kucing. Beliau sangat menyukai sekali dengan kucing. Sehingga para sahabat yang lainnya pada saat itu memanggil beliau dengan sebutan Abu Hurairah. Kalau seandainya kita berada di Arab, kita ingin membeli suatu barang misalnya, tapi kita tidak tahu nama barang tersebut apa, maka tinggal kita katakan saja misalnya dengan harga 5 rial. Ya Muhammad, uridu Abu Khamsa rial. Wahai Muhammad, saya ingin barang yang harganya Abu Khamsa rial, yang harganya 5 rial. Nah, itu yang dimaksudkan dengan Abu. Jadi Abu Hurairah bukan berarti sahabat tersebut memiliki anak yang bernama Hurairah, tidak, karena Hurairah itu artinya kucing yang kecil. Jadi disematkan Abu Hurairah karena sahabat tersebut dia sangat suka sekali berinteraksi dan juga menyayangi kucing-kucing kecil, sehingga para sahabat pada saat itu memanggil beliau dengan sebutan Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau masuk Islam itu menjelang Rasulullah SAW wafat, kurang lebih pada tahun ke-7 Hijriah. 7 Hijriah.
Jadi setidaknya 3 tahun lagi Rasulullah SAW beliau akan meninggal dunia atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah pada saat itu Abu Hurairah masuk ke dalam agama Islam, bertemu dengan Rasul. Dia menyadari kekurangan yang dimiliki oleh dirinya, ya ketertinggalan yang begitu jauh yang dia dapatkan pada saat itu dibandingkan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat yang lain sudah dari awal mereka masuk dalam agama Islam, mereka sudah lama hidup bersama Rasulullah sehingga mereka memiliki keutamaan. Mereka memiliki kelebihan dibandingkan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menyadari betul akan keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh beliau. Sehingga yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah beliau mencoba untuk apa? Meningkatkan kualitas keilmuan yang beliau miliki untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini para sahabat yang lainnya itu sudah jauh melampaui beliau. Maka yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah beliau radhiyallahu anhu hampir setiap harinya beliau akan duduk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita membaca kitab-kitab hadis, ketika kita membuka buku-buku hadis, perawi terbanyak, sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Karena kenapa? Abu Hurairah pada saat itu, walaupun tinggal 3 tahun saja beliau hidup bersama Rasulullah SAW, beliau mencoba untuk mengejar ketertinggalan ini. Beliau betul-betul mengikuti, beliau betul-betul mencontoh, beliau betul-betul mendengar dan menghafalkan apa yang dilakukan dan dikerjakan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini menjadi sebuah nilai plus yang dimiliki oleh Abu Hurairah dibandingkan para sahabat-sahabat yang lain. Ketika Abu Hurairah mencoba untuk menambah hafalan Al-Qur'annya saja, beliau sadar para sahabat yang lain banyak juga di antara mereka yang sudah menjadi hafiz atau menghafal Al-Quran. Sehingga kalau seandainya Abu Hurairah pada saat itu hanya mengejar ketertinggalan di dalam menghafal Al-Quran saja, maka niscaya beliau tidak bisa menyamai atau mengikuti minimal apa yang telah didapatkan oleh para sahabat yang lain. Sehingga beliau pada saat itu mendengar dengan baik, menghafal, mengingat dengan baik perkataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah yang namanya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Qala, beliau berkata radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Kata Rasulullah alaihi wasallam, beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibu, maka jauhi. Jadi di dalam agama Islam, yang namanya larangan itu betul-betul harus dijauhi sama sekali. Tidak boleh untuk kita kerjakan. Ini untuk permasalahan larangan. Sedangkan untuk permasalahan perintah yang harus kita kerjakan, suatu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ataupun Rasulnya, maka Rasulullah bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Sedangkan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Ketika kita mampu untuk mengerjakan hal tersebut, perintah tersebut, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan, kadar kemampuan kita. Maka dari penggalan hadis ini, permulaan hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya setiap larangan, dan larangan itu terbagi menjadi 2. Larangan yang pertama adalah larangan yang sifatnya haram, at-tahrim, yang betul-betul haram untuk kita kerjakan. Yang mana apabila kita meninggalkan perbuatan tersebut, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita kerjakan larangan tersebut, kita langgar aturan tersebut, perintah tersebut, maka otomatis kita akan mendapatkan dosa. Itu yang dinamakan dengan haram. Banyak sekali contoh-contoh hal-hal yang haram, baik itu zat, benda yang memang dia pada sejati dia merupakan suatu hal yang haram. Contoh misalnya seperti, mohon maaf, anjing, babi, khamar, ataupun cara-cara sehingga hal tersebut itu berubah, yang tadinya merupakan suatu hal yang mubah, dia bisa berubah menjadi suatu hal yang haram. Contoh misalnya, ketika kita mengambil uang milik orang lain tanpa ada taradi, tanpa ada ridha dari kedua belah pihak, kita ambil harta mereka, entah itu dengan pencurian,
entah itu dengan ghasab, mengambil dengan paksa, entah itu dengan riswah, korupsi, ataupun hal-hal yang lainnya, entah itu dengan sariqah, ataupun hal-hal yang lainnya yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian yang pertama haram yang wajib kita jauhi. Yang kedua, larangan yang kedua yaitu sifatnya makruh. Apa itu makruh? Makruh adalah apabila kita tinggalkan, maka kita mendapatkan pahala. Jadi sifatnya ketika kita tidak mengerjakan hal tersebut atau meninggalkan hal tersebut karena memang hal itu merupakan suatu hal yang makruh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala plus kepada kita. Akan tetapi apabila kita mengerjakan suatu hal tersebut, memang kita tidak mendapatkan dosa, tapi jauh lebih afdal kalau seandainya kita tinggalkan hal itu. Kita tinggalkan larangan tersebut. Karena kenapa? Itu merupakan sebuah hal yang makruh. Apa yang dimaksud dengan makruh? Secara bahasa, makruh itu diambil dari kata kariha yakrahu, yang artinya membenci. Jadi makruh adalah suatu hal yang dibenci. Jadi suatu hal yang dibenci di dalam syariat agama Islam, agama kita ini, apabila kita tinggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita akan mendapatkan pahala. Walaupun memang apabila kita kerjakan hal tersebut tidak sampai mendapatkan dosa, tapi setidaknya kita tidak mendapatkan pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sedangkan hal-hal yang aku perintahkan kepada kalian, baik aku yang perintahkan ataupun Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, pokoknya syariat lah, ya, syariat Islam yang memerintahkan kepada kita, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan beban kepada seorang manusia kecuali dia pasti mampu untuk menanggung beban tersebut. Akan pasti dia mampu untuk mengemban amanah yang diberikan kepadanya itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sedikit contoh. Kita masuk ke dalam pembahasan fikih misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan salat, wa aqimus salah misalnya, maka otomatis kita akan mengerjakan salat sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku mengerjakan salat. Maka pertanyaannya, bagaimana Rasulullah SAW beliau mengerjakan salat? Ternyata beliau terlebih dahulu wudu. Selesai wudu beliau membaca doa wudu. Kemudian barulah pada saat itu beliau melaksanakan salat. Pada asalnya hukum mendirikan salat itu harus dikerjakan dengan kondisi yang sempurna. Ya. Dalam keadaan bersih, suci, menghadap kiblat, ya, menutup aurat, dan syarat-syarat lainnya lah. Ya. Kemudian menjadi hukum asalnya, salat itu harus dilakukan dengan kondisi berdiri. Jadi Rasulullah ketika melaksanakan salat, beliau berdiri. Kemudian melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiri. Cuma kadang kita sebagai manusia pasti pernah merasakan sakit. Mungkin itu sakit biasa ataupun sakitnya betul-betul parah sehingga kita tidak bisa bangun dari tempat tidur misalnya. Atau karena kita habis main bola, tiba-tiba kaki kita keseleo, untuk bangkit dari tempat duduk saja susah mungkin. Atau untuk menekukkan kaki kita itu susah. Maka ketika kita berada pada kondisi-kondisi seperti ini, diperbolehkan bagi kita ketika tidak mampu untuk melaksanakan salat dalam keadaan berdiri, maka kita diperbolehkan untuk salat dengan keadaan duduk. Apabila kita tidak mampu untuk duduk melaksanakan salatnya, maka kita diperbolehkan dalam keadaan tidur atau berbaring. Ketika kita berbaring sambil melakukan isya, sambil menggerakkan anggota tubuh kita juga tidak bisa, kita diperbolehkan berbaring hanya sambil menggerakkan mata atau sambil membuat isyarat lah, seolah-olah kita sedang mengerjakan
salat. Karena kenapa kita tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah salat tersebut secara sempurna. Inilah merupakan hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita berupa kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita seluruh umat manusia ini berupa kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan bagi kita berupa kesusahan. Makanya Rasulullah SAW senantiasa beliau memerintahkan kepada para sahabatnya, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah urusan orang lain, wa la tu'assiru, dan janganlah kalian persulit masalah orang lain. Cuma kadang-kadang kita akan mendapati ada beberapa orang sukanya apa? Mempersulit, bukannya mempermudah. Padahal di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan hal-hal yang mudah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, bagaimana dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah diberikan dua buah pilihan, yang mana pilihan tersebut memang baik dua-duanya, maka Rasulullah akan memilih salah satu yang paling mudah baginya untuk dia kerjakan. Ketika Rasulullah dipilihkan dua permasalahan misalnya, dua hal, memang dua-duanya baik, tapi yang satu ini lebih ringan atau lebih enteng, maka Rasulullah SAW seringkali memilih hal yang enteng. Contoh, ketika sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita setelah ayat ini diturunkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya, yaitu umat Islam kita semua, untuk melaksanakan, untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Yang mana hukum asalnya adalah ini merupakan sebuah hal yang wajib. Bahkan dia termasuk dalam kategori rukun Islam. Puasa Ramadan dia merupakan rukun Islam. Yang mana ketika kita sebagai seorang muslim apabila tidak melaksanakan puasa dan meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib, maka hati-hati, yang dikhawatirkan adalah kita bisa keluar dari agama Islam. Karena kenapa? Puasa Ramadan itu merupakan sebuah kewajiban dan dia merupakan bagian dari rukun Islam. Ketika kita tidak mau mengakui kewajiban tersebut, maka yang dikhawatirkan adalah bisa saja kita itu tidak lagi termasuk dalam kategori orang yang berada di dalam agama Islam. Kita bisa kafir. Karena kenapa? Kita tidak menjadikan suatu hal yang wajib sebagai suatu hal yang wajib. Malah kita keluarkan dia dari hal-hal yang wajib. Nah, jadi berbeda antara orang muslim yang tidak melaksanakan puasa Ramadan karena malas, dengan orang muslim yang tidak melaksanakan puasa Ramadan karena dia tidak meyakini kewajiban tersebut. Ini berbeda dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya besar, tapi ada yang lebih besar, yaitu apa? Yaitu ketika dia tidak meyakini kewajiban tersebut. Maka pada lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Di antara rukhsah, di antara keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai seorang muslim di dalam melaksanakan puasa, ternyata ada beberapa kondisi yang diperbolehkan bagi kita untuk membatalkan puasa tersebut. Yaitu apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Apabila ada di antara kalian yang sakit atau yang sedang melakukan perjalanan jauh, safar atau musafir, maka konsekuensinya ketika dia tidak berpuasa adalah fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia harus mengganti puasa tersebut pada hari-hari yang lainnya, alias mengqadha. Jadi dua orang ini, yaitu orang yang sakit ataupun orang yang sedang melaksanakan safar, perjalanan, maka diperbolehkan bagi dia untuk iftar, untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nanti mungkin akan panjang pembahasannya ketika kita menjelaskan mana yang lebih baik misalnya.
ketika dia melakukan perjalanan tapi dia mampu untuk menyempurnakan puasanya. Mana yang lebih baik? Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang lebih baik adalah dia menyempurnakan puasa. Akan tetapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang lebih baik adalah dia berbuka pada saat itu. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rukhsah kepada dia, sayang kalau seandainya tidak digunakan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dia memiliki kemampuan, maka pada saat itu jauh lebih afdal kalau seandainya dia sempurnakan puasanya sampai pada maghrib. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ketika kita rasa diri kita tidak mampu berpuasa pada saat itu karena sakit, entah itu sakit sakit pusing yang betul-betul pusing, entah itu sakit gigi yang betul-betul sakit, ataupun sakit apapun pada saat itu yang kita rasa diri kita itu tidak mampu untuk menyempurnakan puasa yang kita kerjakan pada hari tersebut sampai maghrib misalnya. Maka Rasulullah bersabda, fa'tu minhu mastata'tum. Maka bertakwalah kalian semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Atau wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan ataupun syariat ini perintahkan kepada kalian, kemudian engkau tidak mampu untuk mengerjakan tersebut, maka kerjakanlah dengan kemampuan yang kita bisa kerjakan pada saat itu. Contoh lagi, ketika kita akan melaksanakan wudu akan mengambil wudu untuk melaksanakan salat, tiba-tiba air di rumah habis, tidak ada air sama sekali, air pam terputus, daerah-daerah sekitarnya pun demikian, tidak ada air sama sekali. Air yang ada di rumah kita atau tetangga kita hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari alias dipergunakan untuk minum saja. Kalau dia tidak minum pada saat itu, dia gunakan untuk wudu, otomatis tidak ada lagi air minum yang bisa ia minum, sehingga dia bisa saja dia mati. Bisa saja dia mati kehausan. Maka pada saat itu diperbolehkan bagi dirinya untuk melaksanakan tayammum. Bukankah ini merupakan sebuah keringanan? Bukankah ini merupakan sebuah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Contoh lagi, ketika kita dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar, tiba-tiba pada saat itu kita terluka dan lukanya cukup parah, entah itu lukanya di tangan, entah itu lukanya di kaki ataupun di kepala. Ada air memang di rumah kita ada air, cuma ada luka yang parah pada saat itu di bagian tubuh kita. Maka pertanyaannya, apakah diperbolehkan bagi kita agar kita tidak usah mandi junub atau mandi besar, mandi janabah? Kemudian kita hanya melaksanakan tayammum saja sebagai pengganti mandi janabah tersebut? Ternyata jawabannya adalah diperbolehkan. Karena kenapa? Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat yang terluka di bagian kepalanya. Kemudian dia bertanya, karena tidak bertemu dengan Rasul, dia bertemu dengan sahabat yang lainnya. Beliau bertanya kepada sahabat yang lainnya, saya dalam keadaan hadas besar, saya dalam keadaan junub, apakah engkau melihat di dalam diri saya ini ada keringanan, ada rukhsah agar saya itu tidak usah mandi besar, mandi junub, mandi janabah? Maka sahabat tersebut, beliau mengatakan, saya tidak melihat ada keringanan, ada rukhsah di dalam dirimu. Jadi engkau harus kerjakan mandi junub. Akhirnya dia langsung mandi junub untuk melaksanakan salat pada saat itu. Tidak lama kemudian tiba-tiba sahabat tersebut yang mandi junub ini meninggal dunia. Terdengar beritanya oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyalahkan apa yang telah dikatakan oleh sahabat ini. Dan beliau mengatakan engkau telah membunuhnya. Dan sahabat tersebut akhirnya beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar itu merupakan sebuah kesalahan. Karena kenapa? Pada saat tersebut, apabila dia bertakwa sesuai dengan kadar asalnya, posisi asalnya, maka pada saat itu ada sebuah beban yang sangat berat yang akan dia dapatkan. Bahkan bisa saja dia jatuh, mati, meninggal dunia pada saat itu, dan terjadi. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Maka pada lanjutan hadisnya, fa innama, dan sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, yang membuat
umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kenapa? Kathratu masaili. Karena banyak permintaan mereka. Coba kita lihat, kita tengok sedikit ke belakang. Apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, orang-orang Yahudi kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Apa yang mereka minta? Terlalu banyak permintaan yang mereka pinta kepada Nabi Musa. Mereka meminta, baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, tiba-tiba ketika Nabi Musa sedang naik ke Tur Sinai, Bukit Sinai, Gunung Sinai, ternyata mereka menyembah patung anak sapi. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau memerintahkan kepada umatnya, orang-orang Israel pada saat itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka katakan adalah qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kita katong tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatta narallaha jahrah, sampai kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita sendiri. Padahal baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kenapa di dalam Al-Quran terdapat surah Al-Baqarah. Ternyata pada saat itu ada kasus pembunuhan, tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya, siapa pelakunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa agar umatnya pada saat itu menyembelih seekor sapi. Maka Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi. Tapi menjadi kebiasaan umat-umat terdahulu, mereka ingin menyusahkan diri mereka sendiri. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka tanya kepada Nabi Musa, sapi yang bagaimana? Sapi yang warnanya apa? Sapi yang kurus atau yang gemuk? Sapi yang sudah pernah kawin atau belum? Sapi yang sudah pernah bekerja keras atau bagaimana? Padahal kalau seandainya mereka langsung memotong sapi yang mana saja, sudah selesai permasalahan. Akan tetapi setelah mereka bertanya terus kepada Nabi Musa, akhirnya syariat tersebut itu berlaku kepada mereka. Coba kita lihat di dalam juz yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Ayat berikutnya, kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Seluruh makanan dulu untuk Bani Israel, untuk bangsa Israel, itu hukum asalnya adalah halal, dihalalkan bagi mereka. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israil. Seluruh makanan itu dihalalkan kepada orang-orang Israel. Akan tetapi apa yang menjadi permasalahan bagi mereka? Illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Mereka sendiri yang mengharamkan makanan. Akhirnya syariat tersebut berlaku kepada mereka. Padahal hukum asalnya makanan-makanan itu diperbolehkan untuk mereka konsumsi. Coba kita lihat daging onta yang tadinya halal mereka makan, tapi mereka bilang kita tidak mau makan daging onta. Akhirnya itu menjadi syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Akhirnya Allah Ta'ala haramkan kepada mereka. Daging-daging yang lainnya banyak sekali ya, yang tadinya halal untuk mereka konsumsi, tapi karena mereka sendiri yang meminta kepada Nabi Musa dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimakan daging tersebut, makanan tersebut, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat itu kepada mereka, sehingga membuat diri mereka itu menjadi susah sendiri. Coba kalaulah mereka tidak banyak permintaan, langsung saja ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk melakukan hal ini, mereka kerjakan. Yang hukum asalnya mubah, silahkan mereka kerjakan, tidak usah terlalu banyak tanya pada saat itu. Karena pertanyaan yang mereka ajukan pada saat itu bukan pertanyaan untuk menambah ilmu, bukan. Sedangkan ketika kita bertanya untuk memperbanyak wawasan ilmu agama kita yang tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hal yang dianjurkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan
tanyalah kepada orang-orang yang memang memiliki ilmu di dalam bidangnya, ahla dzikri, orang-orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Coba. Dahulu orang-orang Israel, umat Yahudi, hari raya mereka sama dengan hari raya umat Islam, yaitu hari Jumat. Tapi karena mereka sendiri yang meminta untuk dirubah hari rayanya menjadi hari Sabtu, akhirnya Allah Ta'ala tetapkan hari raya mereka menjadi hari Sabtu. Dan akhirnya Allah Ta'ala berikan ujian kepada mereka pada hari Sabtu, tidak boleh memancing. Tapi akhirnya mereka langgar sendiri peraturan tersebut, yang mereka sendiri tetapkan peraturan itu. Akhirnya Allah Ta'ala kutuk mereka menjadi kunu qiradatan khasiin. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi monyet. Jadi yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu banyak sekali dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena terlalu banyak permintaan mereka kepada nabi-nabi mereka, yang mana hal tersebut malah akan membuat diri mereka menjadi susah sendiri. Kalaulah seandainya mereka tidak terlalu banyak meminta-minta, terlalu banyak meminta-minta untuk diubah sana, ubah sini aturan, untuk mengikuti hawa nafsu mereka, maka mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan mereka akan tetap hidup, dan mungkin saja banyak di antara mereka yang masuk ke dalam surga. Akan tetapi karena permasalahan inilah yang menyebabkan banyak di antara mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. Kathratu masailihim, yang berikutnya adalah waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Sebab yang kedua, kenapa umat terdahulu itu banyak sekali yang dibinasakan adalah terlalu banyak umat yang di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad itu mereka bertikai mencari permasalahan dengan nabi-nabi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka. Tapi kita lihat bagaimana umatnya Nabi Saleh, umatnya pada saat itu mencari terus permasalahan dengan Nabi Saleh. Sehingga apa? Umatnya akhirnya memotong, kaum Tsamud itu akhirnya memotong atau membunuh onta, yang itu merupakan sebuah mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Saleh. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala binasakan mereka. Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya tidak mau beriman, mencari permasalahan, selalu bertikai, tidak mau beriman, akhirnya Allah Ta'ala binasakan. Kaum Lut sama, dan juga kaum-kaum yang lainnya. Bahkan banyak sekali nabi-nabi yang diutus dari bangsa Israel, yang mana ketika tidak sesuai dengan keinginan mereka syariat tersebut, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh nabi-nabi tersebut yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala akhirnya membinasakan mereka. Allah Ta'ala kirimkan azab kepada mereka. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, pada hadis yang pendek ini, bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil pelajaran yang begitu banyak, sehingga kita bisa mempraktikkan hadis ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.